pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Amin. Baiklah, hari ini kita masuk di kelas 6, tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran pertama. Tujuan dari pembelajaran hari ini sebagai berikut. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, pada kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu kenapa? Ayo kita cari tahu bersama. Ayo membaca. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Lalu, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di daerah? Ya, betul sekali. Indonesia melakukan perlawanan seperti yang terdapat pada cerita Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal terdiri dari unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaedah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Setelah kalian paham tentang ciri-ciri kalimat efektif ini, ayo kita kerjakan kata pikiran berikut. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Nah, anak-anak, dalam cerita pertempuran Surabaya tadi, apa makna yang
kemerdekaan? Iya, betul sekali. Makna yang bisa dipetik dari cerita tadi adalah bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia harus dilakukan dengan berbagai strategi dan disesuaikan dengan kondisi dari daerahnya masing-masing. Nah, selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang paling penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang ayo kita belajar tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Amati gambar berikut. Apakah kamu tahu ciri-ciri hewan tersebut? Lalu, apakah kamu juga tahu ciri-ciri tempat tinggalnya? Ayo kita pelajari bersama. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Yang pertama, ayam. Ciri-ciri ayam yaitu bertelur, berbulu, memiliki paruh, dan memiliki sayap. Ciri-ciri habitatnya yaitu di lingkungan buatan seperti pesawahan. Kedua yaitu bebek. Ciri-ciri bebek yaitu bertelur, berbulu, memiliki paruh, dan memiliki sayap. Ciri-ciri habitat bebek yaitu lingkungan buatan seperti pesawahan. Yang ketiga, ikan. Ciri-ciri ikan yaitu bertelur, ada yang bersisik, ada yang tidak, memiliki sirip, bernapas dengan insang. Ciri-ciri habitat ikan yaitu lingkungan air. Yang keempat adalah cicak. Ciri-ciri cicak yaitu bertelur, merayap, melindungi diri dengan melepaskan ekornya, dan pemakan serangga. Ciri-ciri habitatnya yaitu di dinding atau atap rumah. Nah, anak-anak, apakah ada hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Ya, tepat sekali. Ciri-ciri hewan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan habitatnya. Misalnya pada ikan, ia memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Lalu pada cicak, yang memiliki perekat pada kakinya yang digunakan untuk menempel di dinding. Dan yang terakhir pada bebek, yang memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Perlu anak-anak ketahui bahwa Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali pada hewan. Nah, keunikan dan keistimewaan pada hewan tersebut biasa kita kenal dengan ciri khusus. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jangan lupa belajar dan tetap semangat melakukan pembelajaran daring. Jangan lupa juga tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Baiklah, sebelum Ibu tutup materi pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.